Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2273-2275. Pada saat ini, kelopak mata dan Wang juga tiba-tiba melonjak, bahkan jika kamu memiliki Lingbao, apa? Aku juga tidak bisa memecahkan tablet batuku, benarkah? Jericho Lee mengangkat pedang hukuman surgawi bintang 7 dan memasukkannya ke dalam aura. Pada saat yang sama, dia minum, meledakkan singa api. Tuan, bantu aku membunuh musuh. Aum. Dengan raungan, seekor singa api besar muncul, dan kemudian pedang hukuman langit bintang 7 berubah dari warna-warni menjadi merah. Tangan kiri Jericho Lee keluar dari api langit. Pedangnya melewati api langit dan bermandikan api. Bayangan singa api segera membungkus api yang mengamuk. Dalam 9 hari yang jauh di atas, Jiuxiao Galaksi, posisi bintang tiba-tiba berubah. Lihat ke langit. Tiba-tiba, terjadi keributan di tengah kerumunan. Long Wanyu menunjuk ke lokasi bintang biduk dan berteriak, bintang biduk. Mengapa bintang-bintang begitu terang di siang hari? Tidak, hanya satu dari bintang-bintang yang sangat terang. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa bintang Tiansu, salah satu dari 7 bintang biduk, sangat terang. Beberapa master yang telah mencapai tingkat kultivasi master jiwa samar-samar menyadari bahwa kekuatan bintang akan datang. Ini. Boom. Galaksi Jiuxiao, bintang Tiansu memancarkan cahaya merah, menembus langit berbintang yang jauh, di mata orang-orang yang luar biasa, mendatangi Jericho Lee. Boom. Sejak punggung Jericho Lee, bayangan A pemuda berambut bangau muncul. Apa itu? Bagaimana bayangan seseorang bisa muncul di belakangnya? Ketika mereka melihat bayangan itu, semua orang terkejut. Dan beberapa barang antik yang berpengalaman bahkan lebih tergetar, dikatakan bahwa di zaman kuno, semua perampok yang sukses dan kemampuan hebat untuk naik menuju keabadian, mereka akan mendapatkan keabadian dengan mengembangkan Tao Guo. Dan semua bintang di langit, setiap orang adalah makhluk abadi yang telah dipromosikan menjadi keabadian, apa? Bukankah itu berarti bayangan di belakangnya adalah makhluk abadi yang pernah muncul dan membubung? Sayangnya begitu. Sangat buruk. Apa maksudnya mengundang yang abadi datang? Petik 2. Untuk sesaat, semua orang memecahkan periuk itu, bahkan ketika raja dan mengorbankan loh batu itu, mereka tidak begitu terkejut. Raja dan benar-benar terpana saat ini dan kehilangan suaranya. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan bintang? Ada begitu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Atas nama hukuman surga dan dengan kekuatan bintang-bintang, aku akan membunuhmu hari ini. Jericho Lee memegang pedang hukuman surgawi bintang 7, wajahnya dingin, dan wajahnya dingin. Cahaya pedang merah mengangkat tangannya untuk melambai dan memotong. Ledakan. Langit dan bumi bergetar seperti akhir zaman. Ah! Badai dahsyat itu langsung menerobos pertahanan barisan dan menyapu semua penonton. Semua. Pejuang yang kuat harus segera membangun barisan pertahanan, jika tidak, guncangan energi ini saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar dari mereka. Boom. Ditemani oleh raungan, tablet batu besar yang tampaknya tak terkalahkan itu ditembakkan di tempat. Seperti pita, menghancurkan bangunan di luar alun-alun. Boom. Dengan suara setinggi 120 desibel, bangunan itu langsung terhantam dan roboh, dan banyak orang yang merasa gendang telinga kehilangan suaranya dalam waktu singkat. Tenang. Adegan itu sunyi seperti kematian, dan semua orang melihat ke arah loh batu yang tenggelam dengan wajah kusam. Bagaimana bisa loh batu yang begitu berat dipotong dengan satu pedang? Sialan pada saat itu, Raja dan marah dan memarahi, karena dia menemukan bahwa dia mencoba mengendalikan prasasti itu lagi dengan menggunakan suantong, tetapi dia menemukan bahwa prasasti itu tidak mendengarkannya. Jangan sia-siakan usahamu. Aku baru saja memutuskan hubungan antara tablet batu dan kamu dengan kekuatan api langit dan bintang, dan kemudian dengan kekuatan sihir. Kamu tidak dapat mengendalikan prasasti itu lagi. Jericho Lee bersenandung dingin. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan sebesar itu dengan pedang? Raja dan tidak mempercayai ceritanya. Jericho Lee membalas, mengangkat pedang panjang itu dengan kedua tangan dan meletakkannya rata. Semangat mengalir ke dalamnya. Pedang itu segera berubah dari merah menjadi hijau muda, dan kemudian dia meminum dalam hatinya, Kixia Griffin. Menguasai. Giliranmu untuk menunjukkannya. Bayangan singa api merah menghilang. Bayangan Griffin menggulung angin kencang dan muncul dari pedang.
Ia mengaum ke langit dan angin menggulung guntur. Lihat, langit telah berubah lagi. Long Wanyu menunjuk ke langit karena terkejut. Saya melihat langit jauh di atas, bintang Tiansu meredup, lusa bintang kanan menyala, lampu hijau muda dari langit ke bawah. Di belakang Jericho Lee, ada bayangan virtual dengan bulu-bulu indah. Apa? Kerumunan kembali meledak. Pedangnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana sebuah senjata bisa memiliki dua senjata? Semua orang dapat melihat bahwa Griffin dan Singa Api sebelumnya adalah dua jenis roh yang berbeda. Tapi inilah yang membuat orang terkejut. Dalam kognisi dunia, instrumen spiritual hanya dapat memiliki satu roh, satu kekuatan jalan. Namun aturan dan regulasi tersebut sepertinya tidak berlaku bagi Jericho Lee. Raja dan juga tampak ketakutan. Tidak mungkin. Bagaimana senjatamu bisa memiliki dua senjata? Dua. Haha, pedangku memiliki 7 senjata yang ditarik Jericho Lee di sudut mulutnya. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, dan pemandangan itu menjadi sunyi senyap. 7 roh. Ketika dia mendengar tentang Renzong, dia menghirup udara dingin dan kepalanya berputar. Sebagai pemimpin dari asosiasi penyulingan senjata, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa keahliannya dalam memurnikan senjata tidak buruk, tapi dia tidak pernah mendengar bahwa harta spiritual dapat memiliki 7 roh. Konyol. Raja dan benar-benar bingung dan sedikit marah. Jericho Lee sangat puas dengan reaksinya, saya tidak perlu membuktikannya kepada Anda, oke, ini waktunya untuk mengirimmu ke jalan. Begitu suara itu turun, Kixia Griffin segera menggulung angin kencang. Angin kencang itu tidak sederhana, tetapi membentuk penghalang dan mengunci seluruh alun-alun. Kixia Griffin, sebagai salah satu roh pedang hukuman surgawi bintang 7, secara alami dapat menggunakan kekuatan pedang tersebut. Pedang hukuman surgawi itu sendiri ditempa dengan menggabungkan berbagai macam kekuatan, salah satunya adalah susunan. Dan angin kencang ini adalah kekuatan susunannya. Tidak. Dan Wang panik. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia menemukan bahwa dia telah terikat oleh perbatasan dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sekarang aku ingin lari. Sudah terlambat. Jericho Lee menarik ujung mulutnya, dan pedangnya seterang bintang. Kekuatan mantra kecepatan meledak, dan kecepatannya juga melonjak. Kutukan Dekan Dai. Kecepatan Jericho Lee melonjak hingga ekstrim, mengayunkan pedangnya ke arah Raja Dan. Kursi ini tidak boleh hilang. Raja Dan tidak mau mengaum, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke punggungku. Bab 2274. Dengan teriakan marah, tubuh Dan Wang segera mulai membesar. Tidak, Raja Dan akan meledakkan dirinya sendiri. Penonton yang tidak jauh dari situ semuanya kaget. Mereka tidak menyangka Raja Dan dipaksa sedemikian rupa sehingga mereka memilih mati bersama. Mau mati bersama? Kamu naif sekali. Mata Jericho Lee memancarkan warna cemoohan. Kecepatannya melonjak hingga batasnya, dan pedang besar itu ditebas. Di saat yang sama, pedang panjang itu dengan cepat berubah menjadi warna hijau dan merah. Rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dan membuat jaring untuk membungkus seluruh Raja Dan. Boom. Dengan suara ledakan, Raja Dan hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan yang disebabkan oleh ledakannya tidak menyebar sama sekali. Sebaliknya, dia terikat oleh rune, dan akhirnya kekuatannya menghilang. Kamu juga ingin menarikku sebagai bantalan. Aku bahkan bisa membawa 9 guntur misterius. Itu hanya kekuatan yang disebabkan oleh ledakan diri. Semua orang tercengang dan kehilangan akal. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok kekuatan besar di dunia seni bela diri, Dan Wang, baru saja jatuh. Dia bahkan tidak melarikan diri dari Yuan Ying. Dia bahkan berusaha mati bersama dan tidak menyakiti lawannya. Alhasil, semua orang tidak tahu harus berkata apa. Adegan mau mati, jarumnya terdengar. Yan membandel langsung dengan lumpur seperti lumpuh di kursi, di inti dari kebetulan dan fantasi kecil itu, hilang. Yan Chongsong tertegun dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Orang-orang keluarga Kiao, dari kegembiraan awal, ekstasi, harapan, hingga ketakutan saat ini, dan keputusasaan yang mendalam. Kakak Li menang. Long Wanyu bersorak kaget. Long Xiangyang tidak bisa menahan perasaan, semua orang masih meremehkan Li Shao. Bahkan Raja Dan yang terkenal, masih bisa dengan mudah dibunuh, kekuatan seperti itu, tak tertandingi. Beberapa orang yang mengikuti Raja Dan, seperti Liao Kong dan Ding Xize, berada dalam situasi yang canggung saat ini. Mereka mengira Raja Dan harus menang dengan mengorbankan loh batu Tongsuan, namun mereka tidak menyangka akan kalah.
Mereka bahkan sudah menyiapkan pesan ucapan selamat atas kemenangan Raja Dan, namun kini mereka hanya kembali dan tidak tahu harus berkata apa. Jericho Lee melirik genangan darah yang ditinggalkan Raja Dan setelah kematiannya yang tragis di tanah, lalu menatap dingin ke arah Liao Kong dan orang lain yang datang tidak jauh dari situ. Kenapa kamu ingin membalaskan dendamnya? Suaranya tidak besar, tetapi roh pembunuh itu nyata. Biarkan semua orang mendengarkan, semuanya dari hati yang ketakutan. Orang-orang ini juga pencuri ayam. Mereka segera mengganti pidato yang telah disiapkan dengan Jericho Lee dan menyanjungnya. Selamat atas kemenangan penuh Li Saoda. Selamat atas kemenangan Li Sao atas dan Wang. Orang lain juga setuju, satu persatu, karena takut berbicara pelan-pelan, sementara Liao Kong, Ding Size dan yang lainnya berkeringat dingin, satu persatu ketakutan. Dong. Ayah. Tidak jauh dari sana, suara kesakitan membuat lumpuh di tanah dan menangis. Dia tidak menyangka bahwa Raja Dan, yang selalu tak terkalahkan dalam pikirannya, akan kalah atau mati. Pukulan seperti itu, baginya, seperti tiba-tiba. Semua orang yang pernah mengadakan festival dengan Jericho Lee sebelumnya sangat ketakutan. Jika Jericho Lee pernah memenangkan Raja Dan dalam alkimia sebelumnya, mereka mungkin hanya berpikir bahwa alkimia Jericho Lee lebih baik daripada biru. Tapi sekarang Jericho Lee telah membunuh Raja Dan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia ahli dalam Dan Wu. Keberadaan teror seperti itu pasti akan melampaui posisi Raja Dan di masa depan. Tidak. Dia sekarang telah melampaui Raja Dan, karena begitu hasil perang ini menyebar, suara Jericho Lee hanya akan lebih tinggi dan lebih kuat dari Raja Dan. Mulai sekarang, tidak akan ada Raja Dan di dunia seni bela diri, hanya Ali Qiankun yang lebih mengerikan. Jericho Lee memandangi orang-orang yang menyanjung itu, wajahnya dingin, tanpa emosi sedikit pun. Matanya menyapu wajah orang-orang, dan tidak ada satupun yang berani menatapnya, jadi mereka semua menghindarinya. Ketika matanya tertuju pada Ding Yaking, Mo Yuxuan dan Xiang Long, mereka menggigil, dengan kepanikan dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka, tapi ada semacam kegembiraan dan kegembiraan yang aneh. Berpikir bahwa mereka pernah satu mobil dengan Jericho Lee sebelumnya, mereka merasa itu adalah puncak hidup mereka. Menunggu mata menyapu keluarga Yan, wajah keras kepala Yan dekaden, kalah, ayah, keputusanmu benar. Untungnya, dia tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang untuk menghancurkan Raja Dan, jika tidak seluruh keluarga Yan akan berakhir seperti keluarga Ni. Yan King sangat putus asa di dalam hatinya, bahkan jika hidupku benar-benar bisa mengejar ketinggalan dengan langkahnya. Di hadapan Tian Jiao yang tiada taranya yang bahkan bisa dibunuh oleh Raja Dan, dia benar-benar tidak memiliki rasa percaya diri. Segera, mata Jericho Lee menyapu keluarga Li, dan tubuh Li Fengce gemetar. Modal kebanggaan Li Fengce tidak ada artinya di hadapan pria ini. Atas nama Asosiasi Alkemis, saya berharap Li Shaocheng menjadi orang pertama dan Dao. Wen Renzong datang dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak punya dendam dengan Jericho Lee, jadi wajar saja dia tidak perlu takut. Terlebih lagi, dia tidak akan cukup bodoh untuk memprovokasi pembunuh seperti para kutu buku di keluarga Ni. Keluarga yang juga mendoakan Li Shaocheng menjadi maha guru dan Dao. Yan Chongsong dengan rendah hati mengucapkan selamat kepada orang pertama dan Dao, yaitu yang tertinggi dan Dao. Menurut penampilan Jericho Lee hari ini, gelar tersebut memang pantas didapat. Pada saat yang sama, Yan Chongsong dengan sungguh-sungguh mengatakan satu hal, Raja Dan membunuh pemimpin Ziyumen dan mengambil tablet batu Tongsuan. Saya sudah mengenal kepala sekolah sejak lama. Terlebih lagi, 36 pencuri itu sangat penting. Saya harap Li Shaoneng dapat menanganinya dengan baik. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, lalu mengangkat tangannya untuk mengangkat jimat pada loh batu Tongsuan, lalu mengemudikan loh batu tersebut. Tablet batu itu menyusut dengan cepat. Dia meraih tablet batu di tangannya dan berkata, karena benda ini memiliki rahasia, aku sangat tertarik padanya, jadi itu milikku. Yan Chongsong membuka mulutnya, dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Secara umum, dalam duel hidup dan mati, barang yang kalah adalah milik pemenang, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Tentu saja, lebih baik Jericho Lee memiliki sesuatu. Yan Chongsong tahu bahwa dia selalu memiliki aturan dan tidak akan menyalahgunakan prasasti Tongsuan. Saat ini, Jericho Lee melihat si Chen lumpuh di tanah. Dia gila dan tampak konyol. Ya, ketergantungan terbesar Paviliun Wu Chen adalah kematian Raja Dan, yang berarti mereka yang pernah bermusuhan dengan Raja Dan di masa lalu tidak akan melepaskannya. Sekalipun dia tidak mati hari ini, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan.
Mata Jericho Lee menoleh dan menyapu keluarga Kiao dengan dingin. Hidup Li Saorao. Keluarga Kiao semuanya buang air kecil di tempat dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Mereka sama sekali tidak mempunyai gagasan perlawanan. Bab 2275. Menyelamatkan hidupmu. Kamu pikir kamu berasal dari asosiasi alkemis, dan aku akan mengampunimu. Mengapa kamu tidak memikirkan hari ketika kamu bertarung melawanku beberapa kali, memulai dengan ayahku, dan mencoba membunuhku? Dengan niat raja dan Jericho Lee mencibir, dan pedang terbang jiwanya muncul secara langsung. Tidak. Keluarga Kiao panik dan melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan kecepatan pedang terbang jiwa? Pedang terbang 36 jiwa, seperti hujan pedang, dengan mudah menembus tenggorokan seluruh keluarga Kiao. Kiao Dingcheng dan beberapa orang lainnya dengan kekuatan yang baik mencoba bergandengan tangan untuk menghentikan mereka, tetapi mereka masih digantung oleh susunan pedang jiwa. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Jericho Lee membunuh beberapa orang yang mengikuti raja dan menentangnya. Orang-orang ini berlari kencang, tapi mereka semua adalah domba yang menunggu untuk disembelih di alam surga dan bumi. Sedangkan bagi masyarakat Pavilion Wuchen, Jericho Lee tentu tidak membiarkan mereka pergi. Orang-orang lainnya gemetar ketika mereka melihat dia membunuh begitu banyak. Bahkan Yan Chongsong dan Wen Renzong, yang merupakan pahlawan, menjadi pucat. Orang ini, sungguh sombong, dikatakan membunuh, sepenuhnya tanpa ampun. Setelah pertumpahan darah, Kang Bai Yun Feng Li Fengche mengira dia telah lolos dari perampokan, tetapi kali ini mata dingin Jericho Lee menyapu. Celepuk. Kaki Li Feng melunak di tempat dan berlutut di tanah. Wajah Li Tianwei terkejut, dan dia dengan cepat bertanya, Li Qiankun, kamu memiliki kekuatan yang besar. Orang dewasa tidak mengingat penjahat. Jangan mengikutinya. Dia tidak tahu latar belakangmu sebelumnya. Kamu tidak dapat membunuhnya. Eva sama sekali tidak mengharapkan keluarga untuk saling membunuh. Sebagai salah satu manajer keluarga Li di Bai Yunfeng, Li Tianwei dan Li Sengwei sangat dekat. Tuan Wei dapat dianggap sebagai eksistensi yang terkenal. Saat keluarga Li keluar, berapa banyak orang yang tersanjung. Namun saat ini Li Tianwei hanya bisa merendahkan diri di depan generasi muda dan mengatakan hal-hal yang baik. Sebelumnya, dia tahu bahwa Li Fengche sedang pamer di depan Jericho Lee. Dia mengira dia telah membawa Tuan Qiu bersamanya. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapi Jericho Lee, dia masih bisa menunda. Sekarang melihat Dan Wang mati di tangan Jericho Lee, ketahuilah betapa naifnya ide mereka. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain mencoba memainkan kartu keluarga, dan bahkan pindah dari Li Changrong, berharap Jericho Lee bisa berhenti tepat waktu. Kemudian, Li Tianwei memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, hal lain, Feng Che dan Feng Zheng adalah saudara. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Qiu yang lama berubah. Bodoh. Saat ini, dia bahkan menyebut Li Feng Zheng. Pada pandangan pertama, dia sepertinya mengingatkan Jericho Lee bahwa jika dia ingin menyerang Li Fengche, dia harus mempertimbangkan apakah dia akan menyinggung Li Feng Zheng. Namun Jericho Lee sudah lama bertengkar dengan keluarga Lee. Bagaimana dia bisa peduli dengan apa yang dipikirkan Li Feng Zheng? Dan sekarang kekuatan Jericho Lee begitu kuat, bagaimana dia bisa mentolerir ancaman orang lain? Li Tianwei sedang mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Benar saja, Jericho Lee menarik sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman. Maksudmu, aku tidak sanggup menyinggung perasaan Li Feng Zheng. Ini. Ekspresi Li Tianwei kaku. Sepertinya mendaki sekte Kongtong telah membuatmu melupakan dirimu sendiri. Bawa Li Feng dan berikan tekanan padaku. Dengan kekuatan kelas 3-nya, suatu hari nanti aku akan menebang rumput dan akarnya, lalu aku akan menyingkirkannya. Cepat. Mata Jericho Lee memancarkan aura pembunuh moriran. Untuk hari ini, orang tua, biarkan aku mati juga. Begitu suara itu turun, sekelompok api membubung, langsung menyelimuti Li Tianwei dan Li Fengche. Ah! Dengan teriakan nyaring, Li Fengche langsung terbakar menjadi abu terbang. Li Tianwei, dengan kekuatannya yang cukup baik, nyaris tidak mendapat dukungan untuk sementara waktu. Dia panik dan berteriak, tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Itu kamu. Bahkan Li Sengwei, suatu hari nanti aku akan mengambil kepalanya. Aku akan membersihkan pintu leluhurku untuk semua barang inferior. Dengan teriakan keras, Li Tianwei berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada anggota keluarga Li lainnya di puncak Baiyun yang lolos. Sedangkan untukmu. Jericho Lee menatap dingin ke arah Qiu yang lain, kembalilah dan suruh Li Sengwei mencuci lehernya dan menunggu.
Li Fengzheng, yang bangga padanya, aku akan membunuhnya seolah-olah aku mencari sesuatu. Pergilah Qiyu adalah satu-satunya yang tersisa di Kamli di puncak Baiyun. Dia panik dan tidak berani tinggal. Semua orang kedinginan, mengira ini adalah akhir dari memprovokasi Jericho Lee. Benar-benar mengerikan. Ding Yaking, Mo Yuxuan dan Xiang Long tidak bisa menahan perasaan sedih ketika mereka melihat Li Fengche, yang bermain sangat baik, baru saja meninggal, selamat kepada Li Shaocheng karena telah menjadi maha guru dan dao, dan tolong masukkan rahasianya. Tempatkan sesegera mungkin untuk mencari peluang besar. Saat ini, Tong Qianjun datang sambil tersenyum dan tersentuh dengan cahaya Jericho Lee. Keluarga Tong pasti akan melangkah ke babak baru di masa depan, dan mungkin kembali ke kejayaan leluhurnya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jangan khawatir, aku akan pergi ke pavilion Wuchen dulu. Mata Jericho Lee menyapu debu di tanah tidak jauh dari situ. Ke pavilion Wuchen. Tiba-tiba semua orang sadar bahwa Ruhu telah kalah dari Jericho Lee di pertemuan Dandao, tapi dia bersikeras bahwa dia tidak kalah. Jelas sekali dia ingin membunuh Jericho Lee dalam pertempuran yang menentukan, sehingga dia bisa mengambil segalanya dari Jericho Lee dan terus menjadi raja dan dalam pertarungan menentukan hidup dan mati, semua yang kalah menjadi milik pemenang. Ini adalah aturan sejarah. Jadi setelah harimau itu kalah, semua yang ada di pavilion Wuchen pada dasarnya adalah milik Jericho Lee. Tidak masuk akal jika Jericho Lee memberikan barang-barang di pavilion Wuchen kepada orang lain. Bagaimanapun, Raja Dan telah menyita banyak kekayaan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk segala jenis bahan alami langka, harta karun lokal, dan pil bermutu tinggi. Pavilion Wuchen adalah tempat di mana Raja Dan mengumpulkan kekayaan sepanjang hidupnya. Penuh dengan ramuan berharga, bahan alami dan harta karun lokal, serta banyak metode alkimia. Membuat orang iri memikirkannya. Tidak, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka iri dan rasional. Memang benar keluarga Ruhu kaya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sangat rakus dan hanya akan menimbulkan masalah. Jericho Lee tentu saja tidak sopan, dan menuduh Mo Ling Yanfin, Ling Yan, pergilah ke asosiasi alkemis dan biarkan mereka menghubungi ayahku. Tempat pavilion Wuchen bisa digunakan sebagai gerbang Gunung Suanyi yang baru. Bagus. Mo Ling Yan juga merasa bahwa kota Dan Wang terisolasi dari dunia dan cocok untuk tempat tinggal yang baik dalam pengasingan. Setelah penjelasan tersebut, Jericho Lee mengabaikan asosiasi alkemis, mendatangi sekretaris di depan debu, dan langsung memberinya kegembiraan. Jericho Lee sudah beberapa hari menjelajahi lokasi pavilion Wuchen, jadi dia tidak perlu dibimbing. Dia menyingkirkan cincin penyimpanan Raja Dan orang yang bertanggung jawab atas debu itu tidak melepaskannya. Kemudian dia pergi ke lokasi pavilion Wuchen sendirian. Pertemuan Dandao telah usai, namun pertarungan menentukan antara Jericho Lee dan Raja Dan telah langsung menghancurkan alun-alun tersebut. Orang-orang dari asosiasi alkemis juga sangat kesal, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengatur orang untuk memperbaikinya secepat mungkin.